Pertama-tama, kita harus mengerti apa itu pengertian pernyataan bersyarat. Pernyataan bersyarat adalah struktur kontrol yang memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan menggunakan pernyataan bersyarat, program dapat mengevaluasi suatu kondisi dan menjalankan potongan kode tertentu. Jika kondisi terpenuhi, maka hasilnya adalah true, atau menjalankan kode lain jika kondisi tidak terpenuhi maka false. Maka pernyataan di bawah ekspresi tidak dikerjakan. Selanjutnya adalah fungsi pernyataan bersyarat. Pernyataan bersyarat digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Ini memungkinkan program untuk membuat keputusan dan menjalankan blok kode yang berbeda tergantung pada apakah kondisi tertentu benar atau salah. Pernyataan bersyarat utama di Python adalah if, elif, dan else. Yang pertama ada if. Pernyataan if digunakan untuk mengeksekusi blok kode jika suatu kondisi bernilai benar. Yang kedua ada elif, else if. Pernyataan elif digunakan untuk memeriksa kondisi tambahan jika kondisi if sebelumnya salah. Yang ketiga ada else. Pernyataan else digunakan untuk mengeksekusi blok kode jika semua kondisi sebelumnya maka baik if maupun elif salah. Berikutnya adalah kita masuk ke 3 bentuk umum pernyataan bersyarat. Sinteks pertama, pernyataan bersyarat. If ekspresi pernyataan. Contohnya, A sama dengan 4, B sama dengan 10, C sama dengan A tambah 4. Jika C lebih besar daripada 15, maka tampilkan C lebih besar dari 15. Nah, selanjutnya kita lihat di sini C sama dengan A tambah B, 4 tambah 10 sama dengan 14. Jadi ekspresi ini false ya teman-teman, karena C sama dengan 15 itu salah. Nilainya hanya 14. Program ini tidak dikerjakan karena ekspresinya false. Selanjutnya kita langsung uji di Python online ya teman-teman, seperti contoh tadi. A sama dengan 4, D sama dengan 10, setelah itu kita proses C sama dengan A ditambah D. Kita masukkan pernyataan if. Jika C lebih besar dari 15, maka kita tampilkan print. Jangan lupa ya teman-teman, untuk menampilkan kita harus memberi tanda petik. Sekarang kita uji. Kita run. Nah, kosong karena nilainya if adalah false. Bagaimana jika C lebih kecil dari 15? Nah, hasilnya C lebih kecil 15 karena hasilnya sudah menjadi true ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua, yaitu sinteks 2. If ekspresi pernyataan 1, else pernyataan kedua. Nah, di sini ada contohnya. A sama dengan 5, B sama dengan 10. Jika A lebih besar daripada B, maka pernyataannya C sama dengan A ditambah B. Jika tidak, C sama dengan A dikurang B, print C. Nah, karena if-nya bernilai false, ekspresinya adalah false. Karena A nilainya 5,
B sama dengan 10. Jadi yang dikerjakan adalah else C A dikurang B ya teman-teman. Maka jika di print hasilnya min 5. 5 dikurang 10. Selanjutnya kita masuk ke Python online ya teman-teman. Sama seperti contoh yang tadi. A sama dengan 5, B sama dengan 10. Jika A lebih besar dari B, maka C sama dengan A ditambah B. Jika tidak else, maka C sama dengan A dikurang B. Nah, kita lihat ya teman-teman. Lalu kita run apa yang dikerjakan print C. Nah, hasilnya adalah minus 5. Berarti yang dikerjakan itu adalah else. Karena A tidak lebih besar dari B. Jadi yang dikerjakan else C sama dengan A dikurang B. 5 dikurang 10 sama dengan minus 5. Sekarang kita masuk ke bentuk yang ketiga, yaitu sinteks 3. If ekspresi pernyataan 1, elix pernyataan tambahannya. Berikutnya masuk ke else, jika tidak if dan jika tidak elif. Contohnya, D sama dengan 7, if D sama dengan 2, maka print jeruk. Elif D tidak sama dengan 3, maka print apple. Else tidak kedua-duanya, print atau elif mangga. Maka hasilnya di sini elif ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke Python online ya teman-teman. Di sini saya membuat contoh seperti yang tadi. Di sini aku tulis D sama dengan 7. Jika D sama dengan 2, maka print jeruk. Elif B tidak sama dengan 3, maka print apel. Else print mangga. Untuk mendapatkan hasil. Nah, yang dikerjakan itu print apel. Berarti hasilnya elif karena tidak sama dengan 3. D-nya tadi 7 benar, tidak sama dengan 3. Sekian penjelasan saya tentang pernyataan bersyarat. Sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua, yaitu sinteks 2.
if ekspresi pernyataan 1, else pernyataan kedua. Nah, di sini ada contohnya. A sama dengan 5, B sama dengan 10. Jika A lebih besar dari B, maka pernyataannya C sama dengan A ditambah B. Jika tidak, C sama dengan A dikurang B, print C. Nah, karena if-nya bernilai false, ekspresinya adalah false. Karena A nilainya 5, B sama dengan 10. Jadi yang dikerjakan adalah else C A dikurang B ya teman-teman. Maka jika di print hasilnya min 5 dikurang 10. Selanjutnya kita masuk ke Python online ya teman-teman. Sama seperti contoh yang tadi. A sama dengan 5, B sama dengan 10. Jika A lebih besar dari B, maka C sama dengan A ditambah B. Jika tidak else, maka C sama dengan A dikurang B. Nah, kita lihat ya teman-teman. Lalu kita run apa yang dikerjakan print C. Nah, hasilnya adalah minus 5. Berarti yang dikerjakan itu adalah else. Karena A tidak lebih besar dari B, jadi yang dikerjakan else C sama dengan A dikurang B, 5 dikurang 10 sama dengan minus 5. Sekarang kita masuk ke bentuk yang ketiga, yaitu sinteks 3. If ekspresi pernyataan 1, else pernyataan tambahannya. Berikutnya masuk ke else, jika tidak if dan jika tidak elif. Contohnya, D sama dengan 7, if D sama dengan 2, maka print jeruk. Elif D tidak sama dengan 3, maka print apple. Else tidak kedua-duanya, print atau elif mangga. Maka hasilnya di sini elif ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke Python online ya teman-teman. Di sini saya membuat contoh seperti yang tadi. Di sini aku tulis D sama dengan 7. Jika D sama dengan 2, maka print jeruk. Elif B tidak sama dengan 3, maka print apel. Else print mangga. Untuk mendapatkan hasil. Nah, yang dikerjakan itu print apel. Berarti hasilnya elif karena tidak sama dengan 3. D-nya tadi 7 benar, tidak sama dengan 3. Sekian penjelasan saya tentang pernyataan bersyarat.